Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi aksi nyata Pak Saiful Aziz. Untuk susunan kegiatannya, yang satu pembukaan, yang kedua Indonesia Raya, yang ketiga diseminasi yang akan diisi oleh Pak Saiful Aziz, yang keempat penutup. Sebelum membuka acara diseminasi aksi nyata modul 1.4, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Dan yang kedua, untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon hadirin berdiri. Menginjak acara yang ketiga, yaitu pemaparan diseminasi dari calon guru penggerak angkatan 11 dari Pak Saiful Aziz. Saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Asih, Esos, MSI, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Sarpas, Bapak Jody, yang kami hormati Ibu Menteri, Ibu Mutia, yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman untuk budaya positif. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih diberi kesempatan sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di ruang ini, ruang yang megah ya, ruang yang bagus sekali, ruang smart classroom. Yang kedua, salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu yang
sebelum kita mulai, ini ada kesepakatan kelas ya, kesepakatan kegiatan di seminasi ini. Ini yang pertama sudah tertulis di sini aktif dalam kegiatan. Kira-kira sepakat apa tidak Bapak Ibu? Sepakat ya. Saya hanya menambahkan saja. Yang kedua, menghormati orang lain. Sepakat tidak Bapak Ibu? Sepakat. Kalau nggak sepakat awas. Yang ketiga, saling berkolaborasi. Sepakat Bapak Ibu? Bagus. Yang keempat, nah ini yang penting Bapak Ibu, selalu senyum seorang anak ya. Jadi harus bahagia, ya. Bahagia. Ada tambahan Bapak Ibu? Terima kasih kalau tidak ada. Boleh makan Bapak Ibu, boleh minum, boleh izin ke belakang tapi sebentar saja, 2 detik saja. Bapak Ibu, biar lebih semangat lagi, mari kita ice breaking dulu. Pak Anom ice breaking, kita goyang dulu. Tutup ya. Nah ini. Goyang piku ini Bapak Ibu. Suaranya dikurang. Ini goyang ini. Saya itu sangat suka sekali ini Bapak Ibu. Walaupun kemarin sudah dipakai oleh Bu, kita pakai lagi. Yes. Yang penting gerak Bapak Ibu ya. Atau yang sedang sekali. Mumpung siswa kita nggak ada yang lihat Bapak Ibu. Yang ini semangat sekali nih. Iya. Ini satu jam Bapak Ibu. Ya, walaupun sudah siang, sekarang jam 14 nih Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu luar biasa masih tetap semangat. Kembali ke laptop tadi Mas. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebagai guru yang baik Bapak Ibu itu harus memiliki budaya positif atau menguasai budaya positif. Konsep budaya positif ini ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif.
yang ketiga nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, kemudian yang keenam posisi kontrol restitusi, yang ketujuh keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu tentunya kan sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ini, paradigma belajarnya sudah berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Bahwa kurikulum sekarang itu polanya seperti ini Bapak Ibu. Kita itu menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu mengajarnya itu tidak hanya menggunakan satu model begitu. Di sana itu harus memperhatikan karakter murid, bakat dan minat murid itu kan berbeda Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan yang namanya modelnya atau bahan ajarnya itu berbeda. Ada sebagian yang menyukai pendengaran, ya audio, ada yang menyukai visual. Nah ini diharapkan nanti pembelajarannya berbeda Bapak Ibu. Jadi sesuai kodrat siswa Bapak Ibu. Dari sana itu apa ya? Menurut kurikulum mereka ya, kemudian saya siswa yang dilahirkan itu memiliki seperti kertas putih yang sudah ada tulisannya garis, tapi belum jelas Bapak Ibu. Itulah bakat, minat, karakter yang dibawa siapa ya. Tugas kita hanya menuntun, menebalkan garis itu. Yang baik dilanjutkan, yang tidak baik nanti ya diluruskan, diingatkan. Oleh karena itu, jika pendekatan diferensiasi ini nanti dilaksanakan, Bapak Ibu itu atau siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan perkembangan. Perkembangan dulu dengan sekarang itu berbeda. Yang akhirnya bisa mencapai atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ada 6 apa saja? Masih ingat? Beriman, mandiri, masih hafal ya? Oh ini tulisannya pantesan hafal sekali. Ya, itu paradigma. Sedikit saya sampaikan Bapak Ibu, ini ada stimulus respon, maksudnya yang kita sering jumpa itu realitas kita itu sepertinya apa ya, kebutuhannya sama, padahal di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada siswa yang sukanya visual, berarti belajarnya juga harus menggunakan media visual. Ada siswa yang sukanya pendengaran, audio, ya berarti kita tampilkan media yang menggunakan audio rekaman. Jadi kita tidak memaksakan harus menggunakan visual semua. Ini. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sepertinya kita melihat semuanya sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi inilah salah satu paradigma yang harus kita luruskan, Bapak Ibu. Kemudian yang lain, orang lain bisa mengontrol saya. Sepertinya kita itu dikontrol oleh orang lain. Padahal kenyataannya bahwa yang bisa mengontrol diri sendiri itu adalah kita. Ya. Kita itu dikontrol bukan dari orang lain, tapi diri sendiri, Bapak Ibu. Oke, ini ada dua hal stimulus respon yang sering kita jumpai. Kita yakini dan kita salah. Nah ini yang kita harapkan kita laksanakan seperti itu. Lanjut, kita masuk ke poin yang kedua, disiplin positif. Bapak Ibu, disiplin yang ada di angan-angan Bapak Ibu siapa ya? Disiplin siapa? Menaati peraturan. Ya, apalagi tepat waktu. Tapi di sini kan disiplin positif. Okay? Ternyata kalau kita bahas disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk
pada umumnya kan seperti itu ya, disiplin itu supaya atuh, supaya mungkin tidak dihukum, bisa juga tidak mendapat, supaya mendapat harga diri. Kemudian sebagai pendidik, kita itu menciptakan anak yang memiliki disiplin diri. Jangan sampai kita itu hanya disiplin karena peraturan. Jadi arahnya itu kita menciptakan murid supaya memiliki disiplin diri, disiplin internal gitu ya, kalau istilah saya. Disiplin diri itu seseorang yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan karena mereka berdasarkan nilai kebajikan universal. Siswa berangkat gasik itu bukan karena orang tua, bukan karena guru, bukan karena mendapat hadiah dari bapaknya, ayahnya. Nanti kalau berangkatnya gasik, rankingnya 1, nanti tak kasih sepeda motor. Tapi yang kita harapkan adalah murid yang memiliki atau meyakini nilai universal. Universal itu berarti apa? Yang berlaku dimanapun dan kapanpun, bukan hanya di sekolah atau di kelas. Contohnya mungkin jujur, bekerja sama, disiplin itu nilai universal. Ya. Jadi arahnya itu kita ingin mewujudkan siswa yang disiplin diri. Disiplin diri ini nanti ada kaitannya dengan disiplin positif. Disiplin positif ini tujuannya menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, hukuman atau ancaman. Jadi betul-betul sadar. Mungkin Bapak Ibu ya sudah pernah melakukan seperti itu ya. Mungkin secara tidak sadar, secara tidak langsung Bapak Ibu sudah mempraktekkan anak atau siswa untuk melakukan disiplin diri dengan cara menasihati dan lain sebagainya. Kemudian kaitannya dengan nilai kebajikan, ini banyak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu juga sudah tahu mungkin ya. Tadi saya contohkan itu disiplin itu bekerja sama, jujur, disiplin, apalagi bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kemudian apa? Nilai kebajikan, ada bertanggung jawab, ada disiplin, jujur, mungkin apalagi menghargai orang lain. Ya. Nah, mari kita lihat nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja. Ini Bapak Ibu. Yang pertama di profil pelajar Pancasila itu ada ini Bapak Ibu, ada 6 ya, yang sering Bapak Ibu gunakan di modul di pembelajaran. Kemudian yang kedua ada IPO, ini Primer Year Program. Ini lembaga luar negeri menentukan 13 nilai kebajikan. Jadi ini versi profil pelajar Pancasila dari Kemendikbud ya. Yang ini dari lembaga lain. Ada sikap murid meliputi yang satu toleransi, 2 rasa hormat, 3 integritas. Sebetulnya mungkin ada di sini. Ya, mandiri ada, hargai juga ada. Oke, Bapak Ibu pastinya sudah melakukan ini ya. Sudah melakukan di intra maupun di ekstra ataupun di rumah dan di lingkungan sekolah. Kita lihat lagi Bapak Ibu nilai kebajikan yang lain. Ini berdasarkan petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong keterampilan hidup. Ini pemerintah itu menyampaikan keterampilan hidup itu ada 5. Dapat dipercaya, lurus hati. Yang ketiga pendengar yang aktif. Jadi sampai segitunya pendengar yang aktif itu sangat bagus sekali itu dicantumkan. Ada 5 sampai memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian versi lain petunjuk hidup. Petunjuk hidup ternyata ada banyak sekali, mulai dari peduli, pengalaman, bekerja sama, keingintahuan, usaha, kesabaran, integritas, pemecahan masalah dan lain-lain. Ada lagi Bapak Ibu dari 9 pilar, 9 bahan pokok, 9 pilar karakter IHF
cinta Tuhan dan segenap ciptaan. Wah, cinta sekali sama Tuhan. Ini tadi pelajaran manusia juga ada sebetulnya. Ada akhlak mulia, kemandirian dan tanggung jawab, ada kejujuran, hormat dan santun, kemudian dermawan, percaya diri, kepemimpinan dan keadilan. Ada 7 atau 8. Kemudian yang dari building moral intelijen, ini kecerdasan moral, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Oke, Bapak Ibu, tentunya ini bukan kata-kata yang asing, Bapak Ibu. Bapak Ibu pastinya sudah sering menggunakan, bahkan mungkin mempraktekkan, mendidik supaya anak bisa memiliki rasa hormat kepada Bapak Ibu. Nanti secara tidak langsung Bapak Ibu sudah memberikan atau membangun, menciptakan pada murid karakter nilai kebajikan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini dari versi yang lain, Virtus Project, proses nilai kebajikan. Ada banyak sekali. Peduli, kebersihan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu kalau melihat nilai kebajikan ini, yang paling Bapak Ibu sukai atau yang paling ngeh gitu ya, kira-kira yang mana? Mungkin penting semua bagi Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu pilih yang mana? Satu apa dua? Pak Janu. Pilih 1, 2, atau 3 lah. Yang kira-kira dianggap paling prioritas diajarkan ke murid. Kalau murid sih kejujuran ya. Kejujuran. Ini bisa dijadikan visi guru Bapak Ibu. Guru siapa ini? Iya. Tanggung jawab dan dapat dipercaya. Tanggung jawab dan dapat dipercaya. Ini mantan pramuka, mantan kata. Satu lagi nih, Bu Novi. Ya ini Novi. Kira-kira di benak Bu Novi ini yang paling prioritas yang mana? Yang disukai? Oh, kreatif. Pasti Bu Novi guru seni ya? Kok tahu gitu jauh? Ya, semuanya penting Bapak Ibu ya, tapi mungkin ini bisa dijadikan seperti visi pribadi Bapak Ibu. Kalau di pendidikan guru penggerak itu ada visi CGP ya, mewujudkan murid yang cerdas, yang komitmen dan cinta kebersihan. Tidak apa-apa. Nilai kebajikan banyak, tapi Bapak Ibu mungkin bisa fokus ke yang apa untuk diwujudkan di dalam pembelajaran maupun di ekstra atau di kegiatan sekolah yang lainnya. Oke, Bapak Ibu. Berikutnya, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia itu apa ya Bapak Ibu? Ada yang masih? Makan, minum, apa lagi Pak? Tidur, istirahat. Tapi kali ini belum saat istirahat. Apa saja itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu unsur yang dibutuhkan manusia dalam menjaga keseimbangan psikologis dan psikologis. Hal ini tentunya untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi kebutuhan hakiki lah sebagai makhluk hidup pastinya membutuhkan ini unsur dasar. Nah,
Mari kita lihat Bapak Ibu unsur dasar manusia itu apa saja. Betul sekali ya tadi. Yang pertama itu bertahan hidup, Bapak Ibu. Yang ini tadi ada makan, minum, menikah juga termasuk kebutuhan hidup. Tidur ya, ini kebutuhan biologis juga masuk sini. Kemudian makan itu kebutuhan biologi. Tidur itu biologi. Jadi biologi. Habis menikah makan. Jadi orang itu melakukan tindakan atau perbuatan itu atas dasar kebutuhan sebetulnya, ya. Ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Saya mau berbagi pengalaman Bapak Ibu. Bapak Ibu berbagi pengalaman juga. Kalau penguasaan, saya mau tanya ke Bu Lucy. Kalau kasus saya dan bisa diterima atau bebas lah, bebas dari Pak Bu, kira-kira apa ya? Melakukan tindakan atas dasar salah satu mungkin penguasaan pengalaman pribadi. Pilih yang mana? Kesenangan. Contohnya Kegiatannya apa? kegiatannya yang shopping ya, shopping makan makanan pokok. Piknik. Ya. Jadi sebelum mendapatkan apa itu piknik atau shopping merasa bagaimana? Sedih ya. Suami pasti ikut burung ya. Ini kok istri saya kok sebelum begini ada apa? Kalau itu bisa. Kalau responnya masih dibiarkan berarti belum tahu ini ya. Ini kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu harus tahu kalau istrinya sedang mengurung ini kira-kira kebutuhannya apa Bapak Ibu? Mungkin bisa kasih sayangnya atau penguasaannya. Ya. Sekali-kali istrinya dijadikan sebagai kepala keluarga. Kekuasaan mungkin ini ya. 1 bulan ibu saya jadikan kepala keluarga. Siapa tahu berubah loh. Merasa lebih senang. Gitu ya. Jadi saat yang meninggal. Mungkin sebelumnya merasa tertindas gitu ya. Kemudian tadi ketika shopping itu senang, yang tadinya tidak senang setelah shopping jadi senang. Jadi melakukan tindakan yang semangat. Melakukan tugas keluarganya jadi lebih semangat. Karena sudah shopping gitu loh. Kemudian kebebasan Bapak Ibu, bebas. Kadang-kadang Bapak Ibu itu menjumpai siswa yang bermasalah, bisa juga itu mungkin butuh kebebasan. Pernah melihat siswa yang bermain di kelas Bapak Ibu? Sudah masuk jam pelajaran bermain di kelas, main sepak bola. Kalau ada bola pastilah. Kalau siswa yang merasa bosan ya, bosan karena lagi-lagi pelajarannya itu tunggu pelajaran silakan baca kerjakan. Ini pengalaman saya. Pelajaran itu seringnya ada anak sama bukan. Bukunya datang jeder pakai penggaris itu kayu bambu kan jeder. Buka halaman sekian keliling. Jeder kerjakan halaman sekian. Wah, belajar itu jeder peringatan kayak perang. Jadi merasa tertekan bagi ukuran bebas gitu ya. Sehingga Bapak Ibu bisa jangan seperti itu lah ya. Ini pengalaman yang tidak baik. Mungkin Bapak Ibu juga memiliki pengalaman yang seperti itu, bentuknya beda. Kita mencoba
bisa ngira-ngira ini siswa melakukan tindakan yang melanggar, tidak sesuai dengan norma, itu kenapa ya Bapak Ibu? Ya. Jangan sampai Bapak Ibu itu nanti jangan main di kelas. Ya. Kenapa kamu main di kelas? Apalagi dengan suara yang kencang. Kamu salah. Sebetulnya perlu kita gali dulu Bapak Ibu. Ada alasannya Bapak Ibu. Siswa yang melakukan tindakan yang salah, melanggar norma, terutama secara umum itu norma nilai kebajikan Bapak Ibu, itu pasti ada alasannya. Mungkin murid bebas, mungkin kepengen belajar di luar kelas gitu, sambil lihat-lihat kanan, lihat-lihat teman yang sedang berolahraga, itu agak bebas. Tapi kan ada aturan lainnya, tidak sebebas-bebasnya. Sekali-kali ajak keluar gitu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertanyaan dari Bapak Ibu, jika seseorang terpenuhi 5 kebutuhan dasar ini, kira-kira orang tersebut sudah bahagia? Sudah cukup apa enggak? Kira-kira melakukan tindakan yang menyimpang apa tidak Bapak Ibu? Tidak. Sudah, misalkan jabatan sudah menguasai jabatan jadi ketua kelas misalkan. Kasih sayang sudah selalu memberi kasih sayang. Ke wali kelasnya juga, guru-gurunya juga bertahan hidup, makanannya terpenuhi, minumannya terpenuhi, semuanya ya. Bisa tidur dengan nyenyak juga, bebas juga. Dia bisa memilih kapan belajar di luar, di dalam, nonton video kapan, bebas sudah terpenuhi. Kemudian bisa bersenang-senang, dia memiliki kesenangan untuk lari-lari, joget-joget, terpenuhi juga di dalam belajar. Apakah ini kira-kira orang tersebut atau murid tersebut akan melanggar atau tidak? Tidak. Berarti normatif seperti Tamun tadi ya, nggak pernah melanggar di sekolah. Berarti sudah terpenuhi ya Tamun ya ini ya. Ternyata begini Bapak Ibu, ini sebagai kebutuhan dasar saja Bapak Ibu ya. Manusia jika sudah memenuhi 5 ini ternyata bisa juga menginginkan yang lain. Contohnya itu pendidikan. Jadi ini sebagai dasar saja. Orang yang seperti ini misalkan S2 ya, sudah 5, sudah terpenuhi, tapi kok pengen yang lain. Ya misalkan dia pengen melanjutkan S2, S3 dan lain-lain. Sebetulnya sih semuanya sudah cukup, sudah baik ya. Jadi tidak menjamin seseorang tidak melakukan pelanggaran jika ini sebagai dasar. Wah, ternyata harus SD. Ini kata kuncinya ya. Kalau setuju, nanti saya tanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu setuju, jawabnya tidak setuju. Ya. Kalau tidak setuju, Bapak Ibu jawab setuju. Ya. Siap ya Bapak Ibu? Jadi sederhana ini Bapak Ibu. Mulai dari Ibu Dian saja. Kemudian menyukai kegiatan siang hari ini? Tidak setuju. Kemudian Bu Tami, ya, saya mau tanya. Bu Tami pengen pulang apa enggak? Tidak setuju. Berarti pengen pulang. Bu Lucy? Tatapan matamu. Bu Lucy sudah diseminasi apa belum? Tidak setuju. Oke. Belum. Kak, Sudah. Bu Lucy
Jalu, Ya. Pak Jalu sudah punya anak berapa? Berapa lu? Berapa? Oh iya, kalau setuju, geleng-geleng ya. Pak Jalu istrinya berapa? Ya, ya. Sudah beristri Pak Jalu. Ya udah Bapak itu hanya sekilas atau aja ya sebagai gitu. Berapa menit ini Anam? 52. Yang kelima Bapak Ibu, ini adalah motivasi perilaku manusia. Manusia ternyata ketika melakukan tindakan itu memiliki motivasi semuanya. Kalau tadi 5 kebutuhan dasar, ya, ini motivasi. Sadar dan tidak sadar Bapak Ibu itu memiliki motivasi. Mengikuti tindakan ini juga ada motivasinya. Walaupun dipaksa tak adil, desain. Nama-nama di bawah ini mengikuti diseminasi. Itu juga ada. Seperti apa Bapak Ibu? Motivasi ini adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sadar tidak sadar melakukan tujuan tertentu pastinya ada Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu pernah melakukan tindakan dengan motivasi ini? Tindakan apa Bapak Ibu? Oh ya, misalkan Bapak Ibu berangkat kasih dari rumah, memutuskan berangkat kasih supaya tidak dihukum oleh kepala sekolah. Kemudian Bu Biji punya pengalaman yang mana Bu Biji menghindari hukuman atau mendapat penghargaan? Saat apa itu? Ya, ya. Mungkin cerita waktu SD atau SMP gitu. Ya, pengalaman melakukan tindakan atas dasar 3 ini. Yang nomor 2 itu. Yang nomor 2 atau apa? Ikut diseminasi. Ya. Ikut diseminasi. Motivasi apa? 1, 2, 3. Nomor 2. Jujur ini ya. Untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan itu tidak harus dengan materi, ya bisa juga ujian. Ini penghargaan materi. Yang penting walaupun apapun bentuknya ya kita menghargai peserta, menghargai tamu. Kemudian yang nomor 3 ada nggak Bapak Ibu pengalaman? Oh iya, Bu Pamor ya. Iya, orang lain ya. Untuk yang 3 yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, contoh kita menghadiri undangan kita hadirkan karena ada keinginan dari pihak tertentu untuk kita hadir. Dan itu juga bentuk penghargaan terhadap diri sendiri bahwa kalau ada undangan ya kita wajib hadir. Ya, pastinya menghadiri undangan itu ada nilai kebajikannya ya. Nilai kebajikannya apa Bu? Nilai kebajikannya ya Menghargai. Oh dia. Nggak usah. Yang nomor 3. Oh iya. Misalkan saya pernah mendapatkan juara, maka saya menghargai diri saya sendiri. Misalkan saya makan dengan siapa lah, Dengan seseorang. ya seseorang.
Mungkin kalau startupnya sudah senior seperti itu, kebanyakan yang ini apa ya Bapak Ibu? Sudah sadar betul. Apa ada yang belum sadar? Apakah masih ada yang terpaksa ini Bapak Ibu? Ya. Mungkin kalau orang dewasa itu sudah sadar betul mungkin ya. Walaupun anak sedikit ya pernah ada seperti ini, mungkin sudah masuk di tahapan inilah yang besar. Jadi sudah ada kesadaran Bapak Ibu untuk melakukan tindakan itu untuk atas dasar diri sendiri, menghargai diri sendiri. Jadi kalau tadi kemudian kalau sudah melakukan sesuatu yang dianggap selesai sukses itu kemudian makan bersama suami gitu ya. Maksudnya biar dirinya senang, suaminya juga senang. Orang lain ya semuanya senang. Tapi sebetulnya ini intinya adalah menghargai diri sendiri. Sadar betul bahwa kegiatan ini penting. Sadar betul bahwa kegiatan itu penting. Nah di sini sudah hadir ini Pak Indra. Pak Indra ini saya mau tanya Pak Indra. Pak Indra punya pengalaman enggak? Jadi seseorang itu punya motivasi lah kalau melakukan sesuatu. Nomor satu itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua agar mendapat penghargaan. Yang ketiga itu menghargai diri sendiri. Maksudnya pengalaman di mana? Di sini gitu ya? Ya di rumah boleh, di rumah. Ya, jadi selama yang saya dapatkan ya pengalaman saya agar bisa menjadi orang yang diinginkan oleh atasan ya atau orang lain atau rekan kemudian bisa menghargai diri sendiri, kita harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan SK yang tertulis. Misalnya tanggung jawab saya sebagai YouTube atau website, maka apabila ada sebuah perintah untuk mengupload video ke YouTube, maka harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan itu sudah saya sadari, sebelumnya sudah sadari. Pak Indra mendapat tugas untuk membuat video YouTube ya. Itu motivasinya yang mana Pak? Karena takut nanti dihukum kalau enggak. Yang kedua, nanti kalau sukses saya akan mendapat penghargaan sertifikat. Oh yang ketiga, luar biasa. Ini sudah sering dilakukan oleh Pak Indra ya Bapak Ibu. Luar biasa ini Pak Indra ya. Mari kita contohnya Bapak Ibu, kita walaupun sudah ini Bapak Ibu kan sudah senior gitu, saya kan masih junior. Dan kita harus tetap belajar ya Bapak Ibu, tetap belajar. Kadang di benak kita itu ada hukuman, tapi yang kita cari adalah ini Bapak Ibu. Ya. Yang kita ajarkan kepada siswa itu melakukan kegiatan belajar mengajar, ya. belajar di sekolah, di rumah, di masyarakat. Yang kita harapkan itu adalah atas dasar atau motivasi menghargai diri sendiri, meyakini nilai kebajikan yang diyakini, Ya, misalkan dia memiliki prinsip bahwa saya itu memiliki prinsip menghormati. Ya kalau diundang ya hadir. Berarti dia sudah ada di diri sendiri. Atas dasar sudah sadar. Bukan karena dari orang lain. Nah, ini internal, motivasi internal. Kalau ini motivasi eksternal Bapak. Ini yang tidak baik. Yang kita tanamkan, nanti kita ajarkan kepada murid kita itu ini Bapak. Walaupun di sekolah itu ada hukuman, ada penghargaan juga ada, ya. Tapi sebetulnya ini adalah jangka pendek. Nomor 1 dan 2 itu jangka pendek. Kalau ini jangka panjang. Kalau siswa memiliki nomor 3 menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai, ini jangka panjang sampai kapanpun nanti itu akan ada, bukan hanya di sekolah saja. Begitu gitu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi nomor 1 kan hukuman, nomor 2 penghargaan. Ini 2 hal saya tambahkan. Hukuman ini menyakitkan, kemudian tidak nyaman,
kemudian merasa takut. Bapak Ibu merasakan apa tidak? Dulu pernah dihukum merasakan seperti ini enggak? Ya. Kalau tadi, siapa tadi ya? Pak Indra ya? Pernah dihukum kayak gitu? Iya. Menyakitkan ya Pak ya? Menyakitkan. Selain pegel, capek, sakit. Kalau sakit fisik enggak apa-apa, tapi kan sakit hati itu akan teringat terus. Pak Indra itu usianya sudah berapa Pak? 30 ya? 23 dengan waktu masih SD masih ingat. Berarti ini kan tren-trennya Bapak Ibu ya. Suatu yang menyakitkan pasti akan teringat selalu. Tidak nyaman, takut lagi. Jangan-jangan nanti orang tua tahu nanti saya dimarahi lagi dan lain sebagainya. Memaksa, hukuman itu maksa. Push up 10 kali, tidak garap tugas push up 10 kali. Hubungannya apa? Ya, tidak ada hubungannya gitu. Jadi Bapak Ibu pernah ya melakukan hukuman? Kalau saya pernah. Waktu saya jadi guru pertama kali ya Bapak Ibu. Pada 2020. Saya Bapak Ibu ya tegas sekali. Waktu itu saya ngajar di STL kelas 12 baru sudah ngajar STL di suatu sekolah gitu ya. Itu pada pokoknya ceplas-ceplos dan lain sebagainya. Saya sampaikan pokoknya yang kayak menantang gitu. Kalau guru yang sudah senior pasti larinya lambat, kalau yang masih muda pasti bisa lari. Saya mau lari mau lambat, ayo macam itu. Pokoknya kalau ada yang terlambat langsung silahkan tutup pintu dari luar. Kalau enggak ya ini apa sih? Kapur itu saya pakainya kayak gini. Strap. Yang berisik yang di belakang, yang kena di depan. Stop. Loh Pak saya, lah kamunya padahal salah saya. Itu ya, saya ingat Bapak Ibu. Saya kasihan dengan Bapak Ibu. Saya merasa berdosa sekali. Ketika sekolah juga pernah Bapak Ibu dihukum. Dihukumnya itu main kartu di kelas Bapak Ibu. Main kartu di kelas, kemudian sudah pelajaran, gurunya datang. Oh, main kartu boleh, main kartu udah ada yang larang. Tapi ini di kelas apa-apa. Pokoknya gurunya halus, kalau ujung-ujungnya suruh hormati. Ya bener, 1 jam. Saya masih ingat ya. Jadi hukuman itu memang peringat ya, peringat selalu. Kemudian yang penghargaan Bapak Ibu. Sepertinya hal baik ya Bapak Ibu. Kita memberi pembeda kepada siswa yang berprestasi. Kita kasih penghargaan, sertifikat, nilai atau materi itu. Ternyata tidak efektif. Hukuman dan penghargaan tidak efektif. Merusak hubungan. Ya kalau siswa itu rajin kasih penghargaan nilai, yang lain jadi iri. Dipuji walaupun secara verbal, tapi yang lain itu jadi iri. Walaupun memang kalau ini ya bagus ya. Ada yang rajin kasih penghargaan, yang lain ini ya bagus kok ya. Niru. Tapi sebetulnya ini gagal. Ya. 3, mematikan kreativitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas, seolah-olah itu berhenti di situ, padahal itu tanpa batas kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Ini juga identitas yang gagal. Karena ranking sehingga dihukum. Atau rankingan itu tidak sesuai dengan paradigma baru Bapak. Lalu di rapat itu kan sebetulnya tidak boleh ranking. Jadi seolah-olah itu nanti ada kasta dan lain sebagainya. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Ketika
ketika seseorang atau siswa mendapat penghargaan itu seolah-olah dirampas harga dirinya. Cek. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi stimulus respon, penguatan jangka pendek. Tadi yang Bapak Ibu sarankan begini. Ketika ada siswa terlambat, kemudian push up 10 kali, itu konsekuensi apa hukumannya Bapak Ibu? Hukuman ya. Nah, ini konsekuensi itu jangka pendek, tapi ada hubungannya dengan yang dilanggar. Ya, ini konsekuensi. Perlu monitoring keberlanjutan. Murid menghormati peraturan. Jadi kalau tidak diawasi, ini akan gagal Bapak Ibu. Cuma jangka pendek saat itu saja. Jadi konsekuensi itu agak bagus, tapi harus dipantau terus ya untuk berjalan. Memang karakter dari konsekuensi seperti itu. Menghormati peraturan. Ada ya, dari konsekuensi itu akhirnya siswa itu jadi menghormati. Misalkan siswa menumpahkan minuman di meja tempat sehingga disimpulkan jadi basah. Kemudian guru, konsekuensinya bagaimana kalau itu Pak? Mungkin dia akan menolak gitu ya. Tapi akhirnya menghormati peraturan. Memang cuma tidak lama Bapak Ibu. Tidak permanen gitu ya. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ketika melakukan konsekuensi tadi elap, ya, minuman yang tumpah dielap, itu kan tidak lama harus dilakukan untuk menyelesaikan, untuk membersihkan. Tidak ada renungan Bapak Ibu, tidak ada renungan saya salah apa tidak. Jadi saat itu saja dikerjakan. Ini karakter dari konsekuensi. Beda dengan restitusi Bapak Ibu, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan terlambat, misalkan, nanti siswa itu ditanya, kira-kira terlambat ini sudah baik apa tidak? Siswa itu akan menjawab tidak. Kira-kira solusinya bagaimana supaya tidak terlambat? Kapan dilakukan? Ini bertanggung jawab. Karakternya begitu. Fokus pemecahan masalah jangka panjang. Jadi tidak hanya ketika ada kasus terlambat supaya tidak terlambat bagaimana berangkat hasil, tapi selanjutnya jangka panjang itu juga ditanyakan. Jadi itu nilai kebajikan apa yang kamu yakini? Misalkan disiplin. Disiplin itu sudah ada di pikiran, itu jangka panjang Bapak. Nah, ketika menghormati dirinya dan orang lain, yang keempat bersemangat, kemudian yang kelima teori. Hukuman, konsekuensi, restitusi perbedaannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau hukuman, guru menghukum siswa dengan hormat didera selama semuanya. Ini kasusnya itu ada siswa tidak mengerjakan PR. Biasanya itu dihukum hormat bendera selama 10 menit, tidak ada hubungannya, tidak mengerjakan PR, tidak menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Ini hukuman. Siswa menjadi takut. Yang kedua, konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR saat jam istirahat. Dia memberikan waktu lagi. Walaupun waktu istirahat itu kadang digunakan untuk makan, tapi sebagai konsekuensi dia harus mengerjakan sehingga dia tidak istirahat. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya. Itu keluar. Nah, mari kita nanti ini hukuman atau konsekuensinya Bapak Ibu. Nanti Pak Amin tinggal mencatat salah satu. Oke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlapor. 100. Pernah Bapak Ibu? Ya, klik. Ternyata konsekuensi Bapak Ibu. Lari menyelidik lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Yang mana? Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis
15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lanjut, berjemur di lapangan basket pukul 12 karena pengaburan. Yang ini apa Bapak Ibu? Hukuman. Pemerintah, sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Nah, pokoknya kalau hukuman itu kan Bapak Ibu. Berdiri depan sambil mengangkat kaki satu, Pak Indra tadi membersihkan tumpahan air. Wah, ini sudah saya contohkan tadi. Kehilangan satu kulit. Duduk di bangku pinggir lapangan karena insiden teman saat bermain lapangan. Coba klik saja. Ya kan. Lanjut. Terlambat hadir diminta untuk tinggal 15 menit. Konsekuensi. Sepertinya Bapak Ibu sudah paham lah ya. Sudah sering melakukan mungkin. Ini sudah dirasakan. Sudah ya, secara tidak memberikan yang terbaik. Membersihkan WC. Kalau Bapak Ibu sudah dapat skor 12 dari 14, bagus ini sudah 90. Yang keenam, posisi konstitusi ada 5. Masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat? Ada 5. Ya, betul sekali. Penghukum membuat masa bersama. Sekarang kita lihat video Bapak Ibu.
Jadi siswa kalau di nomor 2 ini, siswa itu kayak merasa bersalah. Saya dimarahi, nanti bu guru dihukum, jadi merasa bersalah sekali. Kemudian teman, ini bahasanya sudah gaul ya, seperti siswa. Kemudian pemandu, pemantau, yang terakhir manajer. Ini yang kita harapkan itu sebagai manajer penting. Yang paling baik ini, yang paling ideal. Bisa ditekan nggak Pak? Yang posisi terakhir coba. Menghargai diri sendiri dan ini ya, manajer. Kita masuk ke keyakinan kelas. Ada pemateri begini, keyakinan kelas bukan peraturan kelas Bapak Ibu. Ini bagian Keyakinan itu kesepakatan antara dua belah pihak guru dan siswa. keyakinan kesepakatan semua warga kelas. Yang lain Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm? Kira-kira untuk apa ini? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Agar ini kaitannya dengan nilai kebajikan. Jadi keyakinan itu seperti itu. Jadi saya pernah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi yang pertama menggali peraturan kelas itu apa saja. Saya tanya ke siswa, peraturan kelas apa saja? Dilarang makan, dilarang berisik, harus begini, tidak boleh. Peraturan kelas kan bahasanya begitu. Bahasanya itu jelas, memaksa. Kemudian tahap kedua mengganti menjadi kalimat positif. Boleh makan, yang penting dibagi-bagi sampai. Dilarang keluar tanpa izin, diganti kalimatnya menjadi boleh keluar, yang penting izin kepada KPU. Yang ketiga, kemudian menentukan nilai kebajikan. Boleh makan, yang penting dibagi dengan teman-temannya. Nilai kebajikannya itu apa? Misalkan berbagi. Nanti ditulis di sini berbagi. Nanti peraturan yang lain bisa memunculkan bertanggung jawab. Jadi keyakinan kelas itu seperti ini bentuknya Bapak Ibu, sifatnya abstrak, tidak harus dilarang, tapi seperti ini nilai kebajikan yang kita yakini. Jadi sesuaikan dengan kelas, jangan nilai keyakinan itu beli di Shopee itu ya papan keyakinan kelas, tinggal pasang, tinggal tulis kelas, bukan seperti itu. Jadi syaratnya itu dibuat bersama-sama siswa di kelas, warga, sesuai kondisi kelas itu, kemudian diyakini bersama, disepakati, dilaksanakan sebagai nilai-nilai universal yang diyakini di kelas itu. Nah ini tadi yang saya sampaikan, langkah-langkahnya seperti ini. Untuk
Tentunya ada tabelnya, tabel T, tabel plus gitu ya. Saya lewati. Contoh tabel Y. Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas dengan model Y. Terdengar, terlihat, perilaku. Siswa ditanya, kira-kira kamu menyukai hal yang terdengar, suara, ucapan seperti apa? Selamat pagi Bapak, misalkan. Ada teman yang bilang seperti itu kayaknya enak gitu loh, nyaman. Izin ke belakang Pak, misalkan. Seolah-olah nyaman. Yang terlihat apa? Ketika ada yang menghargai orang lain, gitu. Ayo sini, nggak apa-apa. Dihargai, berbagi makanan, itu terlihat. Kemudian sesuatu perilaku itu tersenyum. Kalau ada warga kelas yang tersenyum, itu nyaman, suka, indah. Kemudian kalau ada yang menyapa, ini juga positif. Semuanya positif, hanya mengelompokkan menjadi 3 saja. Ini kalau dipasang, ini juga keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Bentuknya seperti ini, seperti ini. Segitiga restitusi. Yang terakhir Bapak Ibu, ini restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut nilai ini. Ada 3 tahap Bapak Ibu untuk melakukan segitiga restitusi. Jadi ini yang kita harapkan dengan siswa, Bapak Ibu guru, ketika menghadapi masalah siswa kita harus melakukan dengan segitiga restitusi pendekatannya. Bukan menghukum, bukan memberi penghargaan, tapi melakukan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Jadi kalau ada siswa yang salah itu, kita itu searah dulu dengan siswa. Misalkan ada siswa yang bermain bola, kemudian rasanya pecah. Siswa dipanggil duduk. Jalan. Tadi Bapak dengar ada suara apa ya? Cerita. Bisa diceritakan? Ya Pak, tadi saya ini main bola karena bosan, tapi tak sengaja itu kacanya pecah. Kira-kira itu sudah sesuai apa belum ya? Kira-kira sesuai norma yang diyakini atau keyakinan apa belum? Dan sebagainya. Ada video Bapak Ibu. Nah ini segitiga restitusi, penerapannya seperti ini contohnya. Aku balik ke TK di depan kelas. Oh, gitu. Ya pasti kamu ada dasar.
siswa muncul ide, siswa muncul oh itu salah, saya masih salah, saya harusnya begini. Kemudian idenya apa? Berikutnya apa yang akan melakukan? Dia memikirkan sendiri, dia bertanggung jawab sendiri, bukan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Ini yang tahap pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Tahap kedua, padahal kami bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan yang mengapa melakukan hal itu. Yang terakhir, ini menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Jadi ketika ada pelanggaran itu kembali, kira-kira ada keyakinan apa? Oh, harus disiplin. Ya, sampai itu. Kemudian, pertanyaan dari saya, mohon maaf, barangkali ada yang kurang dalam presentasi kami. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih A, dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren, wow, keren, wow, keren, wow, keren. Cik, alhamdulillah untuk diseminasi dari Pak Saiful Aziz berlangsung lancar, aman dan bahagia. Ya, sebelum saya akhiri, akan kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Sebelum